Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Gazi Ramadan, NIM saya 2024 1010 3087. Saya dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelas saya, yaitu kelas struktur database, mengenai ADT atau data mentah dari suatu program. Tugasnya yang pertama yaitu disuruh membuat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci KN. Di sini saya sudah membuat fungsi tersebut dan saya akan menjelaskan saja. Yang pertama saya membuat sintak yaitu def dalam Python untuk membuat fungsi, lalu saya beri nama Fibonacci dan saya memberi parameter n. Dan di dalam fungsi tersebut saya membuat kondisi jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka akan terjadi return nilai n. Dan yang kedua saya membuat kondisi else yaitu mereturn dari bilangan n tersebut dikurangi 1 dan ditambah dengan parameter n yang dikurangi 2. Seperti halnya algoritma dari bilangan Fibonacci, yaitu Fibonacci adalah bilangan yang dimana bilangan selanjutnya ditentukan oleh dua bilangan sebelumnya. Dan lanjut ke soal berikutnya, yaitu gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-5, 7, 10. Di sini saya sudah membuat perintah yaitu print yang langsung memanggil fungsi tersebut dengan parameter 5, 7, 10 untuk mencari bilangan ke-5, 7, dan 10. Langsung saya run. Di sini langsung keluar output 5, 13, 55. 5 adalah bilangan Fibonacci ke-5 seperti yang kita ketahui dalam ilmu matematika, dan bilangan ke-7 adalah 13 dan bilangan yang ke-10 adalah 55. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Saya juga sudah membuat dan akan langsung menjelaskannya saja. Di sini adalah saya buat pohon rekursi Fibonacci. Pohon rekursi ini sama halnya dengan algoritma bagaimana bilangan Fibonacci itu ditemukan. Dan karena di soalnya adalah bagaimana algoritma dari Fibonacci atau pohon rekursi dari Fibonacci 4, yaitu di mana Fibonacci 4 itu terdiri dari bilangan Fibonacci ketiga dan Fibonacci kedua, ya di mana bilangan Fibonacci kedua ini terdiri dari bilangan Fibonacci 1 dan Fibonacci kosong. Dan Fibonacci ketiga itu juga terdiri dari Fibonacci 2, 1, dan yang Fibonacci 2 terdiri dari Fibonacci 1 dan juga kosong. Begitu seterusnya, apabila bertambah menjadi Fibonacci 5, 6, maka akan semakin banyak pohon faktornya mengesamping. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 2. Buatlah fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi palindrom sendiri adalah bagaimana bilangan tersebut apabila dibaca dari belakang akan sama halnya dengan pembacaan pada kata tersebut. Saya juga sudah membuat codingannya. Di sini saya membuat fungsi def dengan nama palindrom dengan parameter x. Di dalam fungsi tersebut saya membuat kondisi yang pertama, apabila panjang dari x kurang dari 2, maka langsung akan mengeluarkan output print palindrom. Dan kondisi yang kedua adalah apabila x 0 tidak sama dengan x min 1, maksudnya adalah x min 1 adalah bilangan yang paling akhir, maka akan return print bukan palindrom. Dan di kondisi terakhir saya membuat kondisi else, yaitu langsung return palindrom x1 titik 2 min 1. Ini untuk membandingkan bilangan awal dan juga bilangan akhir tersebut dengan menggunakan fungsi rekursi. Di sini saya akan merun langsung karena pada soalnya gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. Listnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Saya akan memasukkan array yang berisi bilangan tersebut. Dapat kita lihat, saya sudah memasukkan array 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kita akan melihat outputnya apakah ini bilangan palindrom atau bukan. Ya, di sini langsung muncul output palindrom. Artinya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan bilangan palindrom. Dan lanjut ke soal berikutnya, buatlah pohon rekursi. Ini sama halnya yang Fibonacci tadi, tapi untuk rekursi yang bilangan palindrom. Saya juga sudah buat dan langsung akan menjelaskan. Di sini ada pohon rekursinya
Seperti yang kita tahu, ini ada urutan angka 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan input untuk pengecekan tadi yang sudah saya lakukan. Jika saya memasukkan ini, maka pada kondisi tadi akan masuk pada kondisi else, yang dimana kondisi else tersebut akan terjadi pemotongan dari bilangan awal dan bilangan akhir. Dicek. Karena di sini 1 dan 1 sama, maka akan lanjut pada pemeriksaan berikutnya dengan menghilangkan 1, karena itu otomatis sudah palindrom untuk pengacakan pertama. Jadi sisa 2, 3, 4, 4, 3, 2. Dan 2, 3, 4, 4, 3, 2 lagi memasuki fungsi lagi dan menjadi 3, 4, 4, 3 dengan eliminasi yang dilakukan sebelumnya. Dan lanjut terus 3, 4, 4, 3 dieksekusi lagi dengan fungsi yang tadi sudah dibuat dan menghasilkan bilang akhir 4, 4. Dan karena 4, 4 ini merupakan bilangan yang kurang dari 2, maka akan masuk pada kondisi yang pertama dan otomatis akan mengeluarkan output palindrom seperti yang terjadi pada output codingan yang sudah saya jalankan tadi. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga kita disuruh input. Di sini soal ketiga tentang antrian bank. Pertama, disediakan data mentah, yaitu apabila ada di dalam data tersebut ada variabel panggil, yaitu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Kemudian antrian, yaitu bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Dan operasinya ada apanggil, ini untuk menambah dari variabel panggil, apantrian untuk menambah dari variabel antrian, get panggil untuk mereturn nilai dari panggil, dan get antrian untuk mereturn nilai dari antrian. Dan saya sudah membuat codingannya juga, saya implementasikan dalam codingan. Dan data tersebut dapat dilihat pada codingan ini. Saya membuat kelas bank. Di dalam kelas bank ini, saya membuat fungsi inisiasi untuk panggilan dan juga antrian sama dengan 0. Di sini dapat dilihat untuk pemanggilannya self.panggil dan juga self.antri. Di bawahnya saya membuat kondisi sesuai diminta pada soal, operasi yang terdapat pada soal. Yang pertama ada up antrian untuk menambah dari variabel antri. Yang kedua adalah membuat variabel up panggil untuk menambah variabel dari panggil. Dan di sini saya membuat kondisi, karena jika panggil sama dengan antri, maka akan terjadi output tidak ada antrian, seperti yang diminta pada soal. Dan saya membuat fungsi get panggil, ini untuk mereturn nilai dari panggil, dan fungsi get antri untuk mereturn nilai dari antri. Dan yang terakhir saya membuat fungsi reset. Fungsi reset ini adalah untuk mengembalikan nilai panggil dan antri ke nilai semula, yaitu 0. Lanjut ke soalnya. Di sini kita disuruh mengimplementasikan ADT tadi, data yang sudah kita buat, untuk menjalankan sebuah kejadian. Yang pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian sebanyak 3 kali, kemudian satu nasabah dilayani, lanjut sebanyak 4 kali, dan kemudian satu nasabah mengambil nomor antrian, dan lanjut satu nasabah dilayani. Di sini saya implementasikan pada bawahnya untuk pemanggilan kelas di atas. Saya inisiasi dari kelas di atas menjadi variabel X, dan dilakukan pemanggilan antrian sebanyak 3 kali seperti pada soal tadi, dan kemudian terjadi pemanggilan variabel panggil sebanyak 4 kali, kemudian kita memanggil variabel antri sekali, dan yang terakhir adalah memanggil variabel panggil 1 kali sesuai pada soal. Langsung kita lihat outputnya. Seperti pada soal, antrian dipanggil sebanyak 3 kali, pemanggilan ke-1, 2, dan 3. Kemudian terjadi pemanggilan nasabah sebanyak 4 kali, seperti pada soal. Nasabah dilayani 1, 2, 3. Tapi di sini terjadi output tidak ada antrian, karena jumlah dari variabel antrian dan variabel panggil itu sama, jadi akan terjadi output tidak ada antrian karena jumlahnya sama. Dan lanjut pada kondisinya, di sini terjadi pelayanan nasabah yang ketiga. Dan antrian keempat sesuai dengan input yang dimasukkan. Dan yang terakhir ada inputan dari variabel panggil.
Ya, langsung kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita mendapatkan ADT lagi. Kita disuruh membuat data dengan kelas titik 2D. Datanya yaitu ada variabel X dan juga Y. X adalah bilangan yang mempresentasikan koordinat X dan Y adalah untuk mempresentasikan koordinat Y. Dan operasinya ada geser horizontal untuk menggeser secara sejauh dx ke kiri dan ke kanan. Berarti ada positif dan juga negatif. Dan geser vertikal ini atas bawah juga sama, negatif dan juga positif. Terus ada fungsi hitung jarak, yaitu untuk menghitung jarak dari inputan pergeseran pertama dan pergeseran kedua pada geser horizontal dan juga pergeseran pada variabel X awal. Seperti sebaliknya juga yang terjadi pada geser vertikal. Dan yang keempat ada fungsi getX untuk mereturn nilai X dan ada fungsi getY untuk mereturn nilai Y. Langsung saja saya sudah membuat codingannya, kelasnya pada codingan. Saya memberi nama kelasnya dengan nama titik. Yang pertama jelas saya membuat fungsi inisiasi, yaitu self X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dengan variabel dalamnya, yaitu variabel self.sumbu X dan self.sumbu Y, di mana X, Y adalah inputan yang akan dimasukkan. Kemudian, fungsi yang kedua, saya membuat fungsi geser horizontal dengan parameter X, yang dimana variabelnya adalah self.sumbu X ditambah dengan parameter itu sendiri. Begitu juga dengan geser vertikal dengan parameter Y, yang dimana terjadi proses penambahan Y dengan parameter Y. Dan yang ketiga ada fungsi jarak. Fungsi jarak adalah untuk menghitung jarak dari suatu titik ke titik lain. Di sini saya menggunakan parameter XY. Di sini fungsi yang pertama adalah untuk membandingkan dari sumbu X, dan yang kedua untuk membandingkan dengan sumbu Y. Yang kelima maksudnya, ada fungsi getX untuk mereturn nilai dari X, dan yang terakhir ada fungsi getY untuk mereturn nilai dari Y. Lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya itu sama seperti soal nomor 3, kita disuruh mengimplementasikan ADT.2D menjadi struktur data. Yang pertama kondisinya maksudnya adalah kejadiannya ada buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, kemudian terjadi pergeseran ke kiri, artinya negatif, sebanyak 3, artinya min 3, kemudian terjadi pergeseran T1 ke bawah sebanyak 7, itu juga berarti minus, seperti pada diagram Cartesius. Kemudian terjadi penampilan koordinat T1. Ini artinya pemanggilan operasi dari return value dari getX dan getY. Kemudian kita disuruh untuk menggeser T2. T2 variabel yang sudah kita buat ke kanan sebanyak 15. Artinya menambah nilainya menjadi 15, positif karena ke kanan. Kemudian terjadi pergeseran juga T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Itu juga berarti positif karena ke atas, seperti pada teori diagram Cartesius. Kemudian sama mereturn nilai dari T2, yaitu mereturn nilai dari X dan juga Y dari T2. Kemudian yang terakhir kita disuruh membandingkan jarak T1 dengan T2. Oke, langsung saja masuk ke dalam codingan yang sudah saya buat. Saya sudah mengimplementasikan dari perintah soal atau kejadian tadi ke dalam codingan. Yang pertama, kita disuruh menginputkan nilai variabel T1. T1 disuruh memasukkan variabel XY yaitu 2,3, 2 sebagai X dan 3 sebagai Y. Juga ada variabel T2 dengan titik 4,5, sama seperti dengan T1. Kemudian terjadi perintah yaitu pergeseran sebanyak ke kiri, artinya minus 3, berarti ada pengurangan nilai sebanyak 3 kali. Kita memanggil fungsi dari geser horizontal, T1 sebagai parameternya. Parameternya adalah min 3, tetapi terdapat pada T1. Dan T1 juga dipanggil lagi karena perintah soalnya suruh menggeser secara vertikal ke bawah. Jadi terjadi pengurangan nilai yaitu sebanyak minus 7. Kemudian saya melakukan perintah print untuk mereturn nilai dari T1 setelah terjadi pergeseran tadi. Kemudian lanjut saja ke soal yang tadi juga T2 terjadi pergeseran sebanyak 15 ke kanan.
berarti positif, berarti tulis 15 saja tanpa minus. T2 juga terjadi pergeseran ke atas, yaitu berarti menambah menjadi 9. Kemudian sama seperti T1 tadi terjadi perintah return. Perintah returnnya ini langsung saya buat print, return dari nilai T2 tersebut. Dan pada soal terakhir, kita disuruh mencari jarak antara T1 dan juga T2. Masuk kepada fungsi dari jarak tadi. Kita membuat variabelnya menggunakan T1. Jadi T1 dengan parameter yang kita gunakan adalah T2. Sumbu X dari T2 dan juga sumbu Y dari T2. Maka akan masuk langsung ke dalam variabel self.jx dan self.jy untuk membandingkan atau menambah nilai dari perbandingan tersebut antara T1 dan 2. Sumbu X dari T1 dan juga sumbu Y dari T2. Dan langsung saja kita run untuk hasilnya. Di sini dihasilkan T1 min 1, min 4, T2 19,14. Seperti yang kita lihat, 2 ditambah dengan min 3, hasilnya min 1. 3 dianu oleh min 7, hasilnya adalah min 4. Dan 4 pada T2 ditambah oleh 15, hasilnya 19, dan 5 ditambah 9, hasilnya 14. Ini sesuai dengan teori matematika Cartesius, plus minusnya tidak salah. Dan jarak T1 dan T2, jaraknya bisa langsung dibandingkan, 19 sama min 1, 18, dan juga 14 sama min 4, 10. Jadi, itu adalah implementasi dari persoalan tadi, yang sudah saya implementasikan dalam codingan Python. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.